kembali kepada kajian kita yang sebelumnya, saya akan memberikan sedikit review. Di alam semesta ini ada yang namanya hukum tarik-menarik. Dan hukum tarik-menarik ini adalah hukum yang sangat dahsyat. Karena hukum tarik-menarik ini yang telah membuat alam semesta menjadi seimbang. Dan hukum tarik-menarik ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Tidak ada molekul kalau tidak ada hukum tarik-menarik. Tidak ada atom kalau tidak ada hukum tarik-menarik. Tentu saja bumi pun tidak akan pernah bisa diam di tempatnya. Dia tidak akan pernah bisa berevolusi, berotasi, mengelilingi matahari dengan jari-jari yang tetap, seandainya tidak ada hukum tarik-menarik. Keseimbangan bumi matahari, keseimbangan bumi dengan planet-planet yang lain, keseimbangan galaksi, keseimbangan alam semesta itu terjadi karena adanya hukum tarik-menarik. Oleh karena itu akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana rahasia hukum tarik-menarik itu dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita. Di dalam hukum tarik-menarik itu yang paling dahsyat adalah yang serupa akan menarik yang serupa. Like attracts like. Jadi yang serupa akan menarik yang serupa. Artinya apa? Artinya apa yang kita berikan kepada kehidupan itu yang akan kita terima dari kehidupan. Jadi sebetulnya sederhana. Apapun yang kita terima dalam kehidupan saat ini, sebetulnya sadar atau tidak sadar, kita yang telah memberikan kepada kehidupan. Karena hukumnya seperti gema, secepat kilat. Kalau saya berteriak, tentu saja teriakan saya akan dipantulkan oleh dinding ke telinga saya. Secepat kilat seperti itu. Oleh karena itu sadari oleh kita bahwa sesungguhnya apapun yang kita berikan kepada kehidupan, semua akan kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu maka kehidupan selalu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Banyak sekali yang menciptakan sebab, tetapi dia tidak mau memikul akibatnya. Para sahabat, kalau kita berbicara hukum sebab akibat, sebetulnya hukum sebab akibat itu terjadi di tataran makroskosmos. Hukum kausalitas itu terjadi di tataran makroskosmos. Ada tataran lain di mana hukum itu tidak berlaku, yaitu di tataran mikroskosmos, di level yang jauh lebih kecil lagi, di level yang lebih halus lagi. Bahkan di sana berlaku hukum akibat sebab. Oleh karena itu kalau kita berbicara fisika kuantum, maka kita akan berbicara tentang probabilitas. Karena di sana kita tidak berbicara kausalitas, kita berbicara probabilitas. Oleh karena itu, kalau berbicara probabilitas, berarti kemungkinan yang akan terjadi jauh lebih luas lagi. Dan itu semua tergantung dari perspektif kita untuk memandang itu. Oleh karena itu, pikiran yang menyempit itu harus diperluas sehingga probabilitas bisa berlaku. Kemungkinan yang terjadi bisa lebih luas lagi. Itulah dahsyatnya ilmu pengetahuan. Dahsyatnya para ilmuwan yang telah menemukan rahasia semesta. Bahkan ketika teori relativitas itu berlawanan dengan mekanika kuantum, maka kemudian para ilmuwan mencari koherensinya. Dan kemudian ditemukanlah yang disebut dengan teori superstring. Superstring itu menganggap bahwa sesungguhnya alam semesta ini terbentuk dari unit-unit energi kecil yang disebut dengan string. String itu ya semacam pegas. Jadi superstring itu menceritakan tentang unit-unit energi terkecil yang digambarkan seperti karet gelang. Karet gelang yang melingkar itu bisa dibentuk menjadi apa saja. Seperti itu kira-kira, dan tergantung pada tingkat frekuensi. Oleh karena itu maka ya, tingkat kesadaran seseorang itu membangun unit energi terkecil, dan itu yang akan membangun realitas. Apalagi kalau kita berbicara sedalam itu, maka sesungguhnya kita bisa melihat betapa fisika dengan metafisika itu semakin ketemu nilai simetrinya, koherensinya semakin ketemu. Baik para sahabat, sebelum terlalu jauh saya berbicara, mari kita kembali kepada yang lebih sederhana lagi. Jadi hukum tarik menarik yang paling sederhana adalah yang serupa akan menarik yang serupa. Like attracts like. Apa yang kita berikan kepada kehidupan, itu pula
yang akan diberikan kehidupan kepada kita. Jadi kalau kita tidak pernah memberikan yang positif kepada kehidupan, lalu jangan bermimpi bahwa kehidupan akan memberikan yang positif kepada kita. Semua tergantung kita. Tinggal kita jujur pada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, apapun yang kita berikan kepada kehidupan pasti kembali kepada kita. Oleh karena itu maka kita harus waspada, harus hati-hati, karena semua akan kembali kepada kita sendiri. Saya sudah menjelaskan di kajian sebelumnya bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif. Bagaimana kita memberikan yang positif atau negatif kepada kehidupan. Ternyata alatnya cuma dua. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan. Pada pertemuan yang pertama, saya hanya menjelaskan bahwa pikiran itu adalah energi, perasaan juga energi. Pikiran dan perasaan dua-duanya adalah energi. Setiap energi pasti frekuensi, setiap frekuensi pasti vibrasi. Jadi ini tidak berlawanan dengan teori support string. Dan ini yang dikatakan Nikola Tesla. Kalau kamu ingin tahu rahasia semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan di kajian kita hari ini kita akan meningkat sedikit. Ternyata para neuroscience menemukan bahwa pikiran itu adalah medan listrik, sedangkan perasaan itu adalah medan magnet. Jadi ketika medan listrik dan medan magnet berpadu, maka terjadilah yang disebut dengan medan elektromagnetik. Cahaya itu salah satu wujud dari medan elektromagnetik. Dan banyak sekali sebetulnya medan elektromagnetik di sekitar kita, yaitu perpaduan antara medan listrik dan bahkan HP yang kita gunakan itu kan selalu mencari sinyal, dan sinyal itu wujudnya adalah gelombang elektromagnetik, cuman termasuk gelombang yang tidak tampak. Karena apa? Harus ingat bahwa sesungguhnya panca indera kita memiliki keterbatasan. Jadi kalau seseorang hanya mengandalkan panca inderanya yang terbatas itu, maka dia pun hanya melihat alam semesta dengan alat yang terbatas. Jadi hati-hati ketika melihat alam semesta dengan panca indera. Jangan mengira bahwa sesungguhnya di alam semesta itu yang terjadi cuma yang terbatas. Padahal di alam semesta ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa batas, bahkan melampaui batas. Coba kita lihat ya, secara fisika mata kita ini hanya bisa melihat cahaya dengan panjang gelombang dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Telinga kita ini hanya bisa menerima bunyi yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Apa yang terjadi di bawah 20 Hz? Apa yang terjadi di atas 20.000 Hz? Apa yang terjadi di panjang gelombang di bawah 400 nanometer? Apa yang terjadi dengan panjang gelombang di atas 700 nanometer? Apakah tidak terjadi apa-apa? Tentu saja ada yang terjadi. Cuman panca indera kita sangat terbatas. Nah, kalau kita selalu mengandalkan panca indera yang terbatas, maka kita pun akan selalu merespon alam semesta dalam keterbatasan. Padahal alam semesta ini sesungguhnya adalah tanpa batas. Sadari bahwa sesungguhnya kita memiliki keterbatasan dalam dimensi itu. Jadi saya sudah mengatakan di kajian sebelumnya, kalau kita punya kendaraan, itu ibarat pikiran. Dan kendaraan kita tidak akan bisa berfungsi kalau kendaraan kita tidak memiliki bahan bakar. Dan bahan bakarnya itulah yang disebut dengan perasaan. Jadi ketika pikiran dan perasaan itu mengalami koherensi, maka disitulah kekuatannya, disitulah rahasianya. Apa yang kita pikirkan kemudian masuk ke dalam perasaan, baik itu positif maupun negatif, itu yang akan menjadi realitas. Dan di situ sesungguhnya sadar atau tidak sadar sudah terjadi perpaduan antara tataran materi E sama dengan mc kuadrat dengan tataran energi E sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Ini adalah temuan abad ini yang sangat luar biasa, yang mungkin banyak sekali orang yang tidak menyadarinya. Jadi kalau begitu, pikiran dan perasaan kita itu adalah pencipta kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sendiri menyatakan di dalam firman-Nya, Dia adalah Rob al-alamin. Dia adalah sang kehadiran, Dia adalah sang keberadaan. Dia hanya mengikuti yang kita mau. Para bijak banyak mengatakan bahwa pikiranmu adalah takdirmu. Bagaimana pikiran itu bisa menjadi takdir?
ketika pikiran itu berpadu dengan perasaan. Oleh karena itu maka perasaan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsinya adalah untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi di ruang cipta. Karena yang sedang terjadi di ruang cipta, ketika proses penciptaan positif, maka perasaan menjadi positif. Ketika di ruang cipta ada proses penciptaan yang negatif, maka perasaan jadi negatif. Itu fungsi perasaan yang pertama adalah mengontrol apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Karena kalau dibiarkan pikiran terus mencipta, maka itu dalam proses repetisi bisa menjadi realitas. Yang kedua, perasaan itu bisa menjadi semacam amplifier. Dia mengalihkan kekuatan energi di pikiran menjadi lebih dahsyat lagi. Dan ketika diamplifikasi oleh perasaan, maka itu sangat luar biasa. Itu akan menjadi sangat cepat untuk menjadi realitas. Para sahabat, itulah kira-kira review dari kajian kita yang pertama. Saya sudah memasukkan sedikit demi sedikit proses evolusinya, sehingga kita bisa menjadi lebih dalam lagi proses pemahaman.